Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membahas lebih jauh tentang penetapan harga barang publik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu barang publik. Secara umum, barang publik atau biasa disebut dengan public goods biasa dipahami sebagai sesuatu yang dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh semua orang. Surya menyatakan bahwa barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tidak akan habis untuk individu lainnya. Barang publik yang disediakan pemerintah merupakan barang milik pemerintah yang dibiayai melalui anggaran belanja negara. Contoh barang publik ini yaitu jalan, lampu lalu lintas, dan sebagainya. Ada beberapa barang yang penting dalam kehidupan masyarakat. Pertama, barang swasta. Menurut Mangku Subroto adalah barang yang dapat disediakan melalui sistem pasar, dapat menyebabkan alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien. Contohnya sepatu, tas, baju, dan sebagainya. Kedua, barang publik. Menurut Mangku Subroto adalah barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar. Contohnya pertahanan, keadilan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, barang semi swasta. Merupakan barang yang tidak perlu adanya persaingan dalam mendapatkan barang dan jasa tersebut. Tetapi untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut, kita harus membayar. Contohnya jalan tol, layanan TV kabel, dan sebagainya. Keempat, barang semi publik. Merupakan barang yang dapat dinikmati oleh semua orang. Akan tetapi dalam mendapat barang dan jasa tersebut, kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Contohnya jam kesmas dan sebagainya. Selain itu, barang privat adalah barang, manfaat, dan jasa yang hanya dapat dinikmati secara individu atau kelompok tertentu. Barang publik yaitu barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, siapapun dia tanpa terkecuali. Untuk barang swasta, untuk mendapatkan perlu adanya persaingan untuk mendapatkannya, sedangkan barang publik tidak perlu melakukan persaingan karena semua orang memiliki hak untuk mendapatkan dan menggunakannya. Namun, ada juga yang disebut barang campuran privat dan publik, yaitu barang kebutuhan masyarakat yang manfaatnya dinikmati secara individu, tetapi merupakan kebutuhan bagi semua masyarakat secara umum, seperti air bersih, listrik, pendidikan, kesehatan, transportasi publik. Jenis barang tersebut merit good, di mana semua orang bisa perlu mendapatkannya, tetapi tidak semua orang dapat memperoleh barang publik tersebut. Hal ini terjadi karena untuk mendapatkan barang dan jasa publik ini membutuhkan biaya atau tarif yang harus dibayar sesuai kebijakan penetapan tarif pemerintah. Masyarakat yang tidak mampu dapat memperoleh barang dan jasa listrik, pendidikan, kesehatan, dan air bersih secara gratis untuk kondisi dan persyaratan tertentu saja. Dalam penyediaan barang publik juga terdapat 3 teori besar yang menjelaskan dari mana pemerintah menentukan jumlah barang publik diproduksi untuk kebutuhan rakyatnya. Teori-teori tersebut ialah yang pertama, teori Pigow. Pengadaan barang publik harus dibiayai dari pajak. Tersedianya barang yang dibutuhkan tentu menimbulkan kepuasan, tetapi pajak pada umumnya tidak disukai, sehingga menimbulkan ketidakpuasan. Pajak itu akan efisien dalam penyediaan barang publik ketika kepuasan atas tersedianya barang itu sama dengan ketidakpuasan atas pembayaran pajaknya. Yang kedua, teori Bowen dan Samuelson. Dasar penetapan jumlah barang publik yang harus diproduksi didasarkan pada harga barang itu, meskipun hak mengkonsumsi barang publik masing-masing individu adalah sama. Tetapi tingkat kebutuhan masing-masing individu itu berbeda, sehingga konsumen akan membayar pajak sesuai dengan kebutuhan yang ia perlukan. Ketiga, teori Eric Liddell dan Wicksell berpendapat harus ada sebuah badan nasional yang akan menentukan banyaknya barang publik yang akan disediakan. Penyediaan barang publik itu nanti didasarkan oleh seberapa besar kebutuhan masyarakat akan barang tersebut dan dengan diketahuinya seberapa besar jumlah pajak yang harus dibayar. Teori ini menghubungkan antara pajak yang dibayar dan manfaat yang diperoleh. Permasalahan yang timbul
dari barang publik ini yaitu adanya free rider atau penumpang gratis atau pengendara bebas, yaitu seseorang yang mengonsumsi sumber daya tanpa membayar atau tidak membayar secara penuh atau kurang. Salah satu contohnya yaitu seseorang yang tidak membayar pajak. Dengan membayar pajak berarti ikut membantu membayar untuk barang-barang publik, karena semua warga negara mendapatkan keuntungan dari seperti jalan, pabrik, pengolahan air. Penetapan kebijakan harga pelayanan publik. Menurut Septiana Dwi Putrianti, menyatakan bahwa penetapan harga pelayanan publik tentunya harus berasaskan pada konsep pelayanan publik itu sendiri. Di antaranya adalah transparan atau memiliki sifat keterbukaan, akuntabel, memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas, partisipatif, yang berarti mendorong peran serta masyarakat dalam penetapan tarif pelayanan, kesamaan hak atau tidak diskriminatif, keseimbangan hak dan tanggung jawab antara pihak pemberi pelayanan dan pihak penerima pelayanan. Di samping prinsip proses penetapan tarif di atas, dalam penetapan kebijakan tarif itu sendiri perlu memperhatikan faktor-faktor berikut. Yang pertama, keinginan dari pemberi layanan untuk melakukan perubahan dan memodifikasi produksi maupun layanan yang diberikan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, yaitu antara pembeli dan penjual. Kedua, dapat meyakinkan pelanggan atau masyarakat bahwa tarif yang ditetapkan dikelola secara profesional untuk kepuasan penerima layanan. Dan yang terakhir, kaitan dengan penerimaan pajak. Tentunya kepercayaan masyarakat harus ditingkatkan bahwa penerimaan tersebut dipergunakan untuk program-program pembangunan serta distribusi pengeluaran negara yang lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sosial secara merata. Selanjutnya, alasan pembebanan tarif pada barang publik. Pemberian pelayanan publik pada dasarnya dapat dibiayai melalui dua sumber, yaitu satu pajak dan dua pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik. Mardiasmo menyatakan bahwa pembebanan tarif pelayanan publik kepada konsumen dapat dibenarkan karena beberapa alasan, yaitu satu, adanya barang privat dan barang publik. Barang privat adalah barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut hanya dinikmati secara individual oleh pembelinya. Sedangkan yang tidak membelinya tidak dapat menikmati barang dan jasa tersebut. Contoh, makanan, minuman, listrik, telepon, dan sebagainya. Barang publik adalah barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang dan jasa tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama. Hal yang menjadi masalah adalah bagaimana membedakan barang publik dan barang privat ini, dikarenakan hal berikut. Batasan barang publik dengan barang privat sulit ditentukan. Terdapat barang dan jasa yang merupakan barang atau jasa publik, tetapi dalam penggunanya tidak dapat dihindari keterlibatan beberapa elemen pembebanan langsung seperti pelayanan medis, tarif obat, tarif air. Terdapat kecenderungan untuk pembebanan tarif pelayanan daripada pembebanan pajak karena pembebanan tarif lebih mudah pengumpulannya. Efisiensi ekonomi. Ketika setiap individu bebas menentukan banyaknya barang dan jasa yang mereka ingin konsumsi, mekanisme harga memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya melalui 1. Pendistribusian permintaan. Pihak yang mendapatkan manfaat paling banyak harus membayar lebih banyak pula. 2. Pemberian insentif untuk menghindari pemborosan. 3. Pemberian insentif pada supplier berkaitan dengan skala produksi. 4. Penyediaan sumber daya pada supplier. Untuk public goods, pemerintah lebih baik menetapkan harga di bawah harga normalnya atau bahkan tanpa dipungut biaya.
Mekanisme pembebanan tarif pelayanan merupakan satu cara menciptakan keadilan dalam distribusi pelayanan publik. Adapun prinsip keuntungan, ketika pelayanan tidak dinikmati oleh semua orang, pembebanan langsung kepada masyarakat yang menerima jasa tersebut dianggap wajar. Bila didasarkan prinsip bahwa yang tidak menikmati manfaat tidak perlu membayar, biaya perjanjian atau lisensi relatif kecil, umumnya berupa biaya administrasi dan pengawasan yang didasarkan pada satu kategori perjanjian yang dilakukan. 2. Ada tidaknya keuntungan yang diperoleh pemegang izin atau lisensi atas izin atau lisensi yang dimiliki. Prinsip dan pembebanan tarif pelayanan publik. Beberapa konsep berkaitan dengan prinsip penetapan tarif antara lain adalah konsep tarif dan ekonomi efisiensi sebagai berikut. Yang pertama, tarif. Reveni mendefinisikan tarif sebagai bagian dari kebutuhan dari pemberi pelayanan atau penghasil produk sebagai sumber penerimaan pemerintah. Penetapan tarif yang didesain secara baik dapat menjadi sumber finansial yang penting dalam menyampaikan pelayanan dan mendorong penggunaan konsumsi yang mendorong penggunaan yang tidak boros. Yang kedua, efisiensi ekonomi. Dalam kaitannya tentang konsep efisiensi ekonomi, maka Ebdon menekankan pentingnya penetapan tarif yang elastis dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tarif tersebut. Konsekuensi dari hal ini adalah perlunya terus mengevaluasi penetapan tarif disesuaikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan tarif tersebut, seperti pendapatan masyarakat, tingkat inflasi, jumlah penduduk, dan lain sebagainya. Cara Mata berpendapat bahwa pada prinsipnya manusia itu tidak suka menjalankan konsep efisiensi dalam tindakan ekonominya. Kebanyakan orang cenderung untuk mendapatkan porsi yang lebih banyak. Namun, pada prinsipnya, konsep efisiensi sangat dibutuhkan dalam penggunaan anggaran negara atau masyarakat dengan cara menghasilkan lebih banyak manfaat, benefit daripada biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat. Sebaliknya, tindakan ekonomi akan menghasilkan inefisiensi apabila biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada manfaat atau benefit yang diterima. Apabila konsep inefisiensi ini terus berjalan, akan merusak dan mengorbankan masyarakat. Hal ini pada akhirnya dapat mengakibatkan kontraproduktif. Kompleksitas strategi harga. Yang pertama, two-part tarif. Banyak kepentingan publik seperti listrik dipungut dengan two-part tarif, yaitu fixed charge untuk menutupi biaya overhead atau biaya infrastruktur dan variable charge yang didasarkan atas besarnya konsumsi. Yang kedua, peak load tarif. Pelayanan publik dipungut berdasarkan tarif tertinggi. Permasalahannya adalah beban tertinggi membutuhkan tambahan kapasitas yang disediakan. Tarif tertinggi untuk periode puncak yang harus menggambarkan higher marginal cost seperti telepon dan transportasi umum. Yang ketiga, diskriminasi harga. Hal ini adalah salah satu cara untuk mengakomodasikan pertimbangan keadilan equity melalui kebijakan penetapan harga. Jika kelompok dengan pendapatan berbeda dapat diasumsikan memiliki pola permintaan yang berbeda, pelayanan yang diberikan kepada kelompok dengan pendapatan tinggi. Hal tersebut tergantung dari kemampuan mencegah orang kaya menggunakan pelayanan yang dimaksudkan untuk orang miskin. Yang keempat, full cost recovery. Harga pelayanan yang didasarkan pada biaya penuh atau biaya total untuk menghasilkan pelayanan. Yang kelima, harga di atas marginal cost. Dalam beberapa kasus, sengaja ditetapkan harga di atas marginal cost, seperti tarif parkir mobil, adanya beberapa biaya perizinan atau license fee.